Halo, Shalom, perkenalkan nama saya Brema Rivaldo dengan NIM 2071650085. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dengan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah komunikasi antar pribadi yang berjudul Memahami Konsep Dasar Komunikasi Interpersonal. Baik, langsung saja kita ke materi. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dibawa sejak lahir dan tidak muncul secara tiba-tiba. Tetapi berkomunikasi harus kita pelajari dan kita latih. Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika saat menonton film, belajar, maupun bekerja. Selanjutnya, komunikasi interpersonal menurut para ahli. Menurut Joseph De Vito, mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil orang yang memberikan efek umpan balik atau feedback. Alasan pentingnya mempelajari komunikasi interpersonal. Manusia berkomunikasi sehingga menciptakan saling berpengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan. Namun, di sisi lain komunikasi juga dapat menyebabkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian dan menghambat pemikiran. Dua sisi ini yang berbeda ini tergantung pada masing-masing individu yang melakukan komunikasi. Eksistensi komunikasi interpersonal. Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi. Melewati proses komunikasilah yang menjadikan manusia menjadi manusia. Komunikasi menjadikan dasar pemaknaan dalam hubungan manusia. Melalui komunikasi pula manusia memanusiakan manusia lainnya. Oleh karena itu, pada intinya, komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Tujuan komunikasi interpersonal. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi interpersonal ini antara lain, yang pertama, menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Yang kedua, berbagai pengalaman. Tujuan untuk saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan atau menyusahkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Simpati adalah suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban derita, musibah, kesedihan, dan kepiluan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Yang terakhir atau yang keempat, melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi interpersonal yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah bersifat relasional, yang kedua mengandung maksud tertentu, yang ketiga bisa dipelajari, yang keempat berlangsung secara terus-menerus, yang kelima mempunyai implikasi. Selanjutnya, aspek-aspek komunikasi interpersonal. Aspek-aspek yang mempengaruhi komunikasi interpersonal menurut Laswell dalam buku Ernawati tahun 2011 halaman 35 seperti A. Keterbukaan.
Keterbukaan adalah adanya kemauan untuk membuka diri, mengatakan tentang dirinya sendiri yang tadinya tetap disembunyikan. Jadi, harus bersikap jujur pada reaksi pada stimulus-stimulus yang datang. B. Empati. Empati adalah kemampuan untuk berpikir dan merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain. Empati berarti berusaha menempatkan diri pada keadaan orang lain baik secara intelektual maupun emosional. C. Sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empati tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. D. Sikap positif. Sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara. Yang pertama, menyatakan sikap positif. Yang kedua, secara positif mendorong orang dalam berinteraksi. E. Kesetaraan. Dalam setiap situasi barangkali terjadi kesetaraan. Salah seseorang mungkin lebih pandai, kaya, tampan, atau cantik daripada orang lain. Tidak ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal berperan penting hingga kemanapun selama manusia mempunyai emosi. Dalam komunikasi interpersonal ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Faktornya adalah 1. Percaya, sikap sportif, sikap terbuka. Komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi. Komunikasi interpersonal bersifat interaksional. Komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang terakhir, komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang. Hakikat-hakikat komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal pada hakikatnya adalah suatu proses. Pesan diciptakan dan dikirimkan oleh seseorang komunikator atau sumber informasi. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian pesan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi interpersonal tatap muka memungkinkan balikan atau respon diketahui dengan secara instan feedback. Yang terakhir, 5 unsur pokok komunikasi interpersonal. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator adalah individu yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan atau informasi. Yang kedua, penerima pesan atau komunikan adalah individu yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim pesan atau informasi. Yang ketiga, pesan adalah hal atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat, media adalah perantara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Yang terakhir, efek adalah akibat yang ditimbulkan dari pesan berupa respon atau tanggapan. Demikian materi komunikasi antar pribadi yang berjudul Memahami Konsep Dasar Komunikasi Interpersonal. Adapun kata-kata saya yang kurang dalam video ini mohon maaf.